Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Orang-orang fasik, berkatalah mereka satu sama lain, karena angan-angan mereka tidak tepat. Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita, ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Tuhan. Bagi kita ia merupakan celaan atas anggapan kita, hanya melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita. Sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain, dan lain dari lainlah langkah lakunya. Kita dianggap olehnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhinya seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia, dan ia bermegah-megah bahwa Bapanya ialah Allah. Coba kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia berpulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya ia akan menolong dia, serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya, serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati keji terhadapnya, sebab menurut katanya, ia pasti mendapat pertolongan. Demikianlah mereka berangan-angan, tapi mereka sesat, karena telah dibutakan oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargakan kemuliaan bagi jiwa yang murni. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh?" Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini, kita tahu dari mana asalnya, tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, salah satu tema pokok Injil Yohanes adalah mengenai Yesus sebagai seorang utusan Allah. Tema ini menjadi batu sandungan
bagi orang Yahudi. Oleh karena itu, hubungan Yesus dan para pengikutnya dengan orang-orang Yahudi menjadi tidak harmonis. Bagi orang Yahudi, asal-usul Mesias atau Kristus penuh misteri dan tidak diketahui oleh seorang pun. Padahal mereka tahu bahwa Yesus itu berasal dari Galilea. Ironisnya, Yesus mengatakan bahwa dirinya berasal dari Allah. Dia berkata, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan dari kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar dan Dialah yang mengutus aku." Pemahaman seseorang yang sudah tertanam sedemikian rupa dalamnya kerap menjadi tantangan baginya untuk menjadi beriman dan untuk mengenali cara-cara Tuhan bertindak di dalam kehidupannya. Kerap kali untuk menjadi beriman diperlukan perubahan pola pikir atau mindset. Itulah persoalan yang tidak mudah karena firman Tuhan berkata, "Rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku." Yesaya pasal 55 ayat 8. Mereka orang Yahudi merasa sudah paham betul tentang asal-usul Yesus, bahwa Dia itu orang Galilea. Menjadi sangat sulit untuk mempercayainya bahwa Dia itu utusan Allah. Apalagi bagi orang Yahudi, orang-orang Galilea itu dicap sebagai orang kampungan atau orang yang punya aksen berbeda dengan mereka pada umumnya. Ingat, ketika Petrus duduk di halaman Mahkamah Agama, ia dituduh sebagai orang Galilea karena kelihatan dari aksen atau bahasanya. Jadi, menjadi seorang Galilea itu sebetulnya tidak istimewa, dari cara bicaranya saja nampak sebagai orang yang biasa saja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, apakah kita dapat melihat di dalam diri Yesus yang nampak sebagai manusia lemah itu, Mesias, utusan Allah? Apakah kita mampu mengimaninya sebagai Tuhan? Dan mengapa kita mengimaninya? Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah kehidupan kekal, daya hidup, dan perutusan kami. Naungilah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat melaksanakan misi Putra-Mu, menyampaikan kabar baik kepada sesama yang miskin dan berkekurangan. Semoga daya sabda-Mu yang kami wartakan menyembuhkan sesama yang sakit, menghibur yang berduka cita, meringankan yang berbeban berat, meneguhkan yang lemah imannya, memberikan harapan baru bagi yang putus asa. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.